Salam sahabat lensa kita, kembali bertemu dengan saya Widodo, tentunya di podcast kesayangan kita, podcast lensa kita. Setelah sekian lama podcast lensa kita absen dari ruang dengar sahabat lensa kita, dan episode kali ini kembali podcast lensa kita menyapa sahabat lensa kita dimanapun berada. Dan yang menarik, episode kali ini kita akan ngomongin tentang keluarga. Ngomongin soal keluarga dari dulu, sekarang, bahkan seterusnya nggak ada habis-habisnya. Apalagi di bulan Juli ini, secara khusus Sinode GKMI menetapkan menjadi bulan keluarga. Akan banyak tema-tema tentang keluarga, acara-acara bersama dengan keluarga yang dikemas sedemikian rupa sehingga semakin mempertumbuhkan kecintaan terhadap keluarga. Nah, sudah hadir di podcast lensa kita guest star kita hari ini, bintang tamu kita luar biasa. Wow. Beliau adalah seorang hamba Tuhan. Beliau adalah seorang pendeta gembala jemaat di salah satu gereja di Kota Semarang. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Nemueli Sega. Selamat datang Pak Sega. Selamat datang. Oke. Pak Sega, gimana kabarnya? Luar biasa, sehat baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari podcast lensa kita. Sama-sama. Jauh-jauh dari Semarang sampai ke Solo. Pak Sega sudah berkeluarga tentunya ya. Betul. Nah, menarik, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang keluarga. Jadi diberi putra putri berapa Pak? Ya, anak saya ada 2. Wow. Cowok cewek atau semua cewek, puji Tuhan. Waduh, ini jadi paling ganteng di rumah ya. Betul sekali. Rebutan. Waduh, ya, oke. Jadi gini Pak Sega, ya. Anak-anak sudah sekolah ya tentunya. Betul. Ya. Nah, biasanya kalau si sekolah mereka dididik oleh guru. Betul. Nah, padahal waktu bersama dengan guru di sekolah itu paling hanya mungkin 8 sampai 12 jam ya. Dan waktu paling banyak tentunya di rumah bersama dengan orang tua. Nah, itu artinya orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Gitu. Betul sekali. Pak Sega sebagai gembala jemaat, mendidik jemaat, tentunya juga mendidik keluarga, mendidik anak-anak. Gimana Pak dalam mendampingi mereka kemudian menjadi anak-anak yang ya secara dididik secara spiritual Kristen gitu? Betul. Ya. Berbicara tentang pendidikan untuk anak-anak, tentunya kan di dalam ciri khas Kristen ya. Ya, betul. Bagaimanapun mereka tidak bisa memungkiri bahwa mereka ini adalah anak seorang hamba Tuhan. Nah, betul. Nah, ini yang menarik ya. Seringkali juga saya jadi kasihan dengan titel atau simbol seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga saya senang karena bagaimanapun ya itulah kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu sebenarnya sederhana saja sebenarnya cara mendidik mereka. Sebenarnya sama, baik itu anak pendeta atau anak jemaat. Yang penting edukasi yang kita berikan kepada mereka itu keteladanan sebenarnya. Oke. Nah, keteladanan ini bisa dipecahkan kemana-mana. Keteladanan itu adalah dalam bentuk pengajaran, ajakan, tapi juga disiplin. Jadi kalau kemudian cuman ajakan lalu kemudian mereka mau, tapi suatu kali mereka salah misalnya, kita sebagai ayah tidak mendisiplin, itu juga seringkali dalam tanda petik kayak kucing ya, ekornya semakin manja, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya cara mendidiknya itu Yesus katakanlah, jadilah teladan kepada anak. Firman Tuhan katakan jadilah teladan kepada anak-anakmu, ya. Di dalam Alkitab mengatakan demikian. Nah, orang tua di sini yang berperan terlebih dahulu karena anak ini saya umpamakan seperti apa? Seperti buku kosong, putih. Maka kemudian bagaimana cara kita menuliskannya? Ya, itu tergantung penulisnya. Nah, kita tulis dengan apa mereka? Nah, itulah pengajaran-pengajaran dan itu keteladanan muncul di sana. Contoh praktisnya ya, kita mau mengatakan ayo berdoa memuji Tuhan, tapi orang tua sendiri nggak pernah berdoa. Nah, ini kan pengajaran yang tidak baik juga. Nah, intinya adalah cara kekristenan mengajarkan anak itu ya pengajaran ataupun keteladanan.
Ya, kalau dari saya dulu seperti itu dulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, nanti kita lanjutkan. Tenang, Begitu Pak, ya. masih ada ratusan pertanyaan. Iya, jadi memang keteladanan itu yang paling penting ya. Iya. Karena itu yang dilihat oleh mereka. Betul. Iya, iya. Karena itu yang langsung bukan hanya mereka diajarkan, tapi terekam di dalam penglihatan mereka. Jadi kalau misalnya foto itu ya apa? Mungkin itu disebut 3 dimensi ya. Keteladanan itu 3 dimensi sudah. Ya, kalau cuman hanya ngambil foto di HP itu 2 dimensi. 2 dimensi, betul. Tapi keteladanan ya kita praktekkan langsung itu dari orang tua itu 3 dimensi itu. Jadi langsung mereka tahu bentuknya kayak gini. Sifatnya kalau kayak gini, kalau kemudian ada tamu harus seperti ini, kalau kemudian orang tua ngomong enggak boleh dipotong-potong. Kalau kakak atau cici atau yang lebih tua tegur kita sebagai adik harus dengar lah, adik juga harus hormat kepada kakak atau cici dan sebagainya. Nah, praktek-praktek itu harus segera diberikan kepada mereka. Nah, keteladanan. Berarti keteladanan itu sejak mereka lahir ya. Sudah ada. Itu ya. Bahkan sejak mereka udah bisa melihat itu seringkali kan tanpa sadar ya. Iya, betul. Orang tua itu sudah mulai gitu ya. Ini padahal mereka nggak ngerti mungkin ya. Ini namanya bola gitu ya. Dikasih langsung bola. Bolanya bulat, kira-kira begitu. Ini namanya wortel gitu ya. Langsung dikasih teladan yang nyata langsung. Sehingga anak itu langsung kemudian ngerti. Lama-kelamaan menjadi terbiasa. Oke. Nah, di era sekarang tentunya di setiap masa itu pasti dalam mendidik anak punya tantangannya sendiri-sendiri ya Pak ya. Betul. Tapi kalau sekarang kita di era dunia digital ini, di mana anak-anak itu sejak kecil sudah nggak asing lagi dengan hal-hal kayak gini. Nah, tentunya jadi ini satu tantangan tersendiri kepada orang tua, terutama bagaimana mereka kemudian boleh mencintai firman Tuhan. Betul. Nah, punya tips atau gimana Pak Sega untuk mengatasi semua ini? Ya, betul sekali. Itu hampir semua orang tua ya memiliki pergumulan yang sama. Dengan digital yang semakin canggih ya, lalu kemudian ponsel atau sejenisnya lah. Hampir-hampir semua orang tua mengalami pergumulan yang sama. Betul. Kira-kira begitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri saat ini ponsel itu juga kadang-kadang diisi dengan aplikasi-aplikasi Alkitab ya. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa atur, alat ini tidak salah. Betul, tidak salah, dan itu bisa memacu mereka juga mencintai firman Allah ya. Firman Tuhan. Namun untuk saat ini pengalaman saya secara pribadi. Yang pertama, bahwa saya menekankan dulu boleh buka gadget seperti ini, tapi pada saat mereka harus membaca firman Tuhan, baca dulu lewat ini cetak secara seperti fisik ini. ya. Fisik ini. Okay. Itu yang tadi ya saya saya sampaikan bahwa anak-anak ini sebelum tidur mereka harus hafal firman Tuhan terlebih dahulu. Dan itu mereka tidak baca dari sini. Bukan dari aplikasi. Bukan. Tapi harus dari Alkitab harus fisik. dari ini. Dan yang kedua, mereka harus nulis dulu. Jadi dipindahkan di sebuah kertas, di sebuah buku. Tujuannya apa? Supaya jangan hanya membaca. Sehingga ketika nulis pun mereka mengalami akhirnya. Dan ketika menulis itu kan tulisan anak-anak ini kan nggak cepat-cepat ya. Mereka gini baca lagi berulang-ulang. Sehingga itu hanya salah satu siasat saja. Ya bisa saja sih pakai seperti ini. Yang kedua, mencintai firman Tuhan yang kedua, tetap saya memakai Amsal itu ya. Saya selalu mengatakan kepada mereka, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kemudian kalau saya beri nasihat kepada mereka, saya cerita tentang pengalaman saya, bahwa kakek kamu tidak pernah merencanakan saya tinggal di Semarang. Tidak pernah mereka tahu Semarang apa. Maaf Pak Sika aslinya? Saya dari Nias. Dari Nias. Ya. Jadi mereka nggak pernah tahu Semarang itu kayak apa. Tapi Tuhan tempatkan. Kenapa? Karena sejak kecil ya, nenek kamu sama kakek kamu itu sudah mengajarkan papa
berdoa, berserah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya memberikan kepandaian, tapi Dia berikan hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan selanjutnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah saya bilang bahwa gadget boleh dipakai, tapi ini hanya dipakai pada saat kemudian papa masih belum katakan kumpulkan gadget. Jadi ada batas waktu. Jadi saya kasih durasi waktu. Iya. Jadi nggak seharian itu terus, enggak. Jadi pada saat istirahat saya minta kumpulkan gadget, dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan dikasih sanksi bahwa besok nggak boleh pakai. Dan bersyukurnya anak-anak itu bisa mengerti itu, sehingga sudah mulai kebiasaan. Mereka udah tahu ini sudah jam malam ya. Jam 8 mereka cepat-cepat membalas apa yang bisa dibalas untuk teman-teman, terutama anak yang pertama ya. Karena sudah kelas sudah gede, dia balas dulu karena jam 9 nanti matikan sudah handphone. Taruh, kita berdoa lalu istirahat karena besok mau sekolah. Itu juga bisa mereka lakukan karena orang tua juga meneladankan begitu. Betul. Dan itu yang saya bilang sebenarnya yang terakhir itu tidak bisa kita ngomong gitu kalau kita tidak beri teladan. Betul. Iya. Contoh misalnya begini, ibu mereka panggil saya, Pak makan. Iya. Kan ada suami kan sambil makan sambil main HP. Mohon maaf ya. Iya. Atau ada pasangan suami istri, saya nggak katakan suami Iya. karena ada istri pakai HP sambil makan. Pada saat makan, saya makan dulu, saya taruh HP-nya, sehingga mereka tahu, oh ini waktunya makan. Sehingga waktu-waktu selanjutnya itu mereka sudah terpola. Oh ya waktu kerja tidak boleh main dulu. Nanti kalau sudah istirahat ada waktunya. Ya, tapi ya tetap orang tua tidak boleh berhenti memberi saran, memberi nasihat. Karena anak ini masih juga dalam tanda petik masih bandel juga. Kadang-kadang durasi waktu lebih dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang saya alami pengalaman saya ya. Tentu pengalaman yang lain kan berbeda. Iya. Nah menarik sekali ya. Tentunya sekali lagi kembali ke tadi pembicaraan awal ya. Teladan orang tua itu begitu luar biasa. Dan sampai hal-hal yang kecil itu mereka lihat gitu. Betul. Dan itu menjadi pola. Nah lalu yang kedua Pak Sika sebagai pendeta tentunya aktif melayani bersama ibu. Tentunya bagaimana kemudian ini juga berbicara kepada keluarga-keluarga yang lain terlepas dari keluarga pendeta hamba Tuhan ya. Melibatkan anak-anak sekarang itu untuk kemudian mereka juga ambil bagian memberi diri untuk melayani. Karena bagi mereka sekarang melayani ini kayak buang-buang waktu, buang-buang uang, lebih baik ekstrakurikuler lah, main apalah, punya komunitas ini dan itu. Nah, gimana Pak Sika kemudian itu bisa kemudian diaplikasikan kepada anak-anak dan mereka nggak terpaksa melakukan itu gitu. Betul. Jadi cara saya melibatkan mereka. Jadi saya tidak memisahkan sih antara les mereka yang mereka ikuti atau kegiatan keterampilan mereka yang mereka ikuti. Saya nggak pisahkan sebenarnya. Kalau saya seperti itu. Tapi saya pakai itu sebagai sarana. Saya beri contoh ya. Misal, saya punya anak. Saya leskan dia musik. Saya pakai itu sebagai sarana untuk melayani. Melibatkan dia kelak di pelayanan. Kan ada orang tua kan seperti itu. Iya musik aja, tidak tahu entah bagaimana. Tapi saya arahkan bahwa kamu saya berikan les, saya bayar mahal, begitu ya. Saya kasih uang supaya apa? Nantinya itu kamu ya melayani seperti misalnya main musik di gereja. Jadi tujuannya jelas saya arahkan ke sana. Ya dari awal sih kita harus ngomong dulu, Mas Widot. Jadi kita juga nggak bisa seperti ini. Kamu main musik saja, terserah nanti mau main di kafe, mau main di apa, enggak. Jadi saya kasih rel dulu. Ini tujuannya untuk melayani Tuhan. Nanti bisa kamu menjadi generasi-generasi pemain musik berikutnya. Misalnya seperti itu. Tapi lagi-lagi, sepertinya jawaban-jawabannya tetap. 1 tadi teladan, 2 teladan, 3 teladan. Karena saya langsung menceritakan kepada mereka pengalaman saya. Misal, papa dulu nggak bisa main gitar. Bisa tapi suaranya itu kayak gergaji. Gitu kan. Tahu kan suara gergaji kan? Tapi setelah itu saya berdoa. Tuhan, kalau saya bisa main gitar dan saya nggak pakai untuk
macam-macam. Aha. Saya pakai untuk saat teduh saya, Aha. saya pakai untuk membangun kerohanian saya pakai untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan petikan walaupun nggak sepinter Pak Widodo ya, kira-kira begitu. Tapi setidaknya saya bisa menikmati lah. Yang pertama, yang kedua saya langsung kasih pengalaman. Nah, pengalaman ini di situ ada keteladanan kan, walaupun masih teori ya. Misal, suatu hari itu Papa itu diundang untuk ikut vokal group. Tak bilang gitu, tak cerita sama anak-anak. Tiba-tiba jual mahal. Wah, karena suaranya bagus, akhirnya nggak mau ikut. Tiba-tiba pada saat itu, tenggorokannya Papa ini sakit. Saya berdoa, Tuhan, asalkan tenggorokan ini bisa sembuh. Saya bisa nyanyi. Saya pakai untuk memuliakan Engkau. Dan akhirnya, bagus loh suaranya Papa. Tenggorokannya sembuh. Lalu kemudian saya bertobat. Saya dipulihkan. Saya pakai suara saya untuk melatih, untuk menyanyi dan lain sebagainya. Nah, saya berharap anak-anak seperti itu. Nah, ya begitu. Begitu. Menarik. Apapun pergumulannya, apapun permasalahannya, jawabannya tadi satu ya. Teladan, dan teladan. Nah, itu jadi satu tips bagi orang tua, para papa mama yang menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Kasih teladan. Kasih teladan. Kasih teladan. Tentunya teladan yang baik ya. Iya. Jangan yang jelek. Oh, kalau teladan yang jelek nggak boleh. Nah, Pak Sega, pembicaraan kita hari ini kita dasari dengan satu firman Tuhan tentunya menjadi dasar kita baik di dalam mendidik anak, di dalam hidup berkeluarga. Itu kita ambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Iya. Gitu. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Sebagai hamba Tuhan, Pak Sikat tentunya bisa memberikan refleksi atau tafsiran sederhana lah tentang firman Tuhan ini. Betul. Iya. Terima kasih. Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat itu kan sebenarnya 3 Yohanes itu ada yang mengatakan bahwa penulisnya itu banyak yang setuju Yohanes. Kira-kira begitu ya. Yang setuju Yohanes. Tapi Yohanes ini kan dia tidak ngomong kepada anak secara kandung ya begitu ya. Anak secara fisik. Secara fisik enggak. Tapi dia berbicara anak di sini adalah tentu anak rohani, anak yang kemudian bersama-sama dalam jemaat kira-kira begitu. Dan terkhusus 3 Yohanes ini kan ditujukan kepada Gaius. Kepada seorang Gaius. Kenapa Gaius ini? Gaius ini melakukan kebenaran-kebenaran, membantu jemaat-jemaat, melayani dengan semangat. Lalu kemudian berbeda dengan dia kasih juga peringatan yang lain, yaitu seperti dalam ayat yang ke-9 yang bernama Diotrephes. Diotrephes ini ternyata beda dengan Gaius. Sehingga yang disenangin oleh seorang Yohanes ini atau penulis ini adalah seperti ayat yang keempat itu ya. Kalau anak-anakku itu hidup dalam kebenaran, kira-kira begitu. Jadi itu tujuannya dia ngomong seperti itu. Selain daripada tentukan ini kan kalau kemudian ringan tangan dalam pelayanan, bukan mukul ya, ringan langkah, setiap melayani, mau mengambil bagian dalam pelayanan kan enak. Daripada kemudian menjadi orang yang merongrong misalnya begitu ya, merongrong pelayanan, salah sedikit ya dikritik tapi dia sendiri nggak bisa melakukan misalnya kan dan lain sebagainya. Nah mungkin itu tipe Diotrephes tadi. Nah sedangkan Gaius ini tipe yang baik dan itu yang membanggakan hati seorang orang tua. Dalam hal ini penulis 3 Yohanes. Ya mungkin sederhana tafsirannya dulu sampai di situ dulu. Ya, jadi menarik kalau oke lah mungkin kita sepakat bahwa ini adalah Yohanes ya. Yohanes dia bersukacita, bahagia karena melihat Gaius sebagai anak rohani tentunya ya, hidupnya dalam kebenaran. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang ini, kira-kira definisi orang tua yang bahagia itu yang gimana sih, Pak? Ini yang saya tunggu-tunggu. Oke. Karena saya telah menjadi orang tua. Dan sampai saat ini saya juga punya orang tua, begitu ya. Nah,
Kalau Mas Widodo mau tahu hati orang tua itu, jujur, orang tua itu tidak butuh uang. Oh. Dia tidak butuh support uang dari anaknya. Ya. Dan dia nggak minta-minta uang. Betul. Dia nggak minta uang karena saya punya pengalaman. Ibu saya masih ada sampai saat ini walaupun ayah saya sudah almarhum. Iya. Ya 15 tahun yang lalu. Dan ibu saya selama menjadi janda, itu bagi dia jarang sekali dia minta uang Kepada anak-anaknya. kepada saya khususnya. Kepada saya khususnya. Tapi kita sebagai anak kan bisa memahami walaupun tidak diingatkan. Iya. Tapi orang tua itu bukan itu yang dia butuhkan. Sebenarnya sukacita orang tua adalah ketika anaknya itu melakukan hidup yang benar. Dan itu luar biasa membanggakan bagi hati orang tua, Mas Widodo. Saya ingat dengan anak-anak saya misalnya yang masih kecil, saya juga masih muda. Ya walaupun sudah tua juga sih. Ya jadi saya berpikir bahwa anak saya ini sebuah kebanggaan bagi saya. Ketika misalnya mereka hormat kepada orang lain dan saya lihat sendiri begitu sopan sama orang lain begitu ya. Mereka jawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung. Misal, sederhana contoh, mamanya bilang begini, nama anak saya Intan dan Kesia. Contoh, Kesia. Kesia kamu di mana? Atau Kesia sudah selesai apa belum? Biasanya Kesia ngomong gini, sudah. Tapi bagi orang tua itu belum membanggakan. Bagi mamanya yang membanggakan itu begini, Kesia sudah selesai. Nanti Kesia sudah mama. Wah, itu sangat membanggakan sekali ya. Itu kelihatannya mamanya Kesia itu dia tidak lagi mengingat bagaimana waktu capeknya waktu mengandung si Kesia karena anak-anak ini cesarean keluarnya begitu. Dia enggak ingat itu. Karena ada perkataan-perkataan yang baik dari anak-anak, ada perlakuan yang jujur dari anak-anak, ada perlakuan-perlakuan yang membanggakan bukan karena materinya tadi, tapi hanya dengan sifat jujur, sifat baik, dan menyenangkan hati orang tua. Itu kalau dari saya sih seperti itu. Menarik. Jadi ingat ya, anak-anak, teman-teman, kalian mau membahagiakan orang tua, ingat perkataan. Bahagiakan dengan sikap. Ya betul. Sikap yang baik. Jadi hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kejujuran, itu yang membuat hati orang tua kita bahagia. Dan saya senang sekali di kelas sekolah minggu itu saya sering diberikan repot sama guru sekolah minggunya. Oh ya. Anak-anak ini, terutama anak yang kedua ya, saya tidak membeda-bedakan membeda-bedakan okay. Karena itu memang laporan. Itu paling setia menghafal firman Tuhan. Jadi siapa yang tahu ayat hafalan hari ini, dia langsung angkat tangan. Dan satu lagi kesaksian ya. Tak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Waktu penerimaan rapot kemarin ya. Waktu bulan apa itu? Bulan 6 ya? Bulan Juni. Bulan Juni ya. Ya. Lalu kemudian yang saya lihat pertama kali karena saya dapat rapot mereka, saya nggak lihat nilai matematikanya berapa, saya nggak lihat nilai bahasa Inggrisnya berapa, bahasa Jawanya berapa, saya nggak, walaupun bahasa Jawanya lumayan B. Waduh, ini anorangnya tapi dapat B gitu ya. Dan yang duluan saya lihat agamanya berapa. Nah, ketika kemudian di agamanya itu ternyata itu bahan nilai yang memuaskan A, saya pikir puji Tuhan, begitu ya. Bayangkan kemudian saya sebagai sumber dari pengajaran Alkitab, anak-anaknya mendapatkan itu, saya pertahankan ini nak. Saya tidak melarang kamu untuk main, untuk apa begitu, tapi minta pertahankan. Ini yang baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya itu pengalaman saya. Tentunya masih banyak pengalaman yang lain. Oh, banyak sekali. Kalau kita ceritakan di sini bisa 2 hari 3 malam. Luar biasa. Nah, tentunya Pak, terlepas dari semua itu, ada tantangan pastinya. Betul. Apa Pak yang boleh di-sharingkan? Ya, yang saya alami, tantangan-tantangan itu terutama pembawaan anak. Itu tantangan bagi orang tua. Sehingga kalau kemudian seorang orang tua tahu pembawaan anaknya seperti apa, maka orang tua bisa mencari jalan untuk apa ya istilahnya itu, untuk memberikan berupa hal-hal yang bisa membuat anak ini bisa terperbaiki sikapnya.
bawaan anak-anak itu harus orang tua peka melihatnya. Ada anak periang, ada anak pemurung. Dia murung terus. Ada anak kalau diajak makan langsung mau. Ada anak nangis dulu baru mau makan. Nah, ini tantangan. Ada anak yang kemudian ayo kita pergi cepat-cepat selesai. Ada anak yang lambat-lambat. Nah, kita harus mengerti ini. Nah, caranya misal kalau anaknya lamban, kita ngomong sebenarnya mandi duluan. Mandi duluan kamu ya. Nah, tantangan ini sebenarnya itu adalah dibutuhkan keahlian dari seorang orang tua. Untuk kemudian memberikan memberikan cara yang baik sehingga anaknya nanti bisa diarahkan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bisa kita lakukan dengan feeling, bisa kita lakukan juga dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan kita. Nah, saya curiga jangan-jangan kita tidak tahu karakter anak-anak kita karena kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Nah, ketika kita kurang dekat dengan anak kita, jaminlah kita nggak akan pernah tahu. Saya memberikan sedikit ilustrasi ya. Di rumah saya punya jalak. Awal-awal jalak itu saya kasih tangan masih jauh, dia sudah giras, istilahnya giras ya. Naprak sana, naprak sini dan lain sebagainya. Saya tahu triknya supaya dia bisa jinak seperti apa. Oh, jangan ditakuti. Nah, perlahan-lahan, jangan dipaksakan. Lalu saya ambil misalnya jangkrik makanannya ya, misal begitu. Saya kasih. Pertama-tama dia menjauh. Kita kasih terus. Lalu kemudian tiba-tiba dia datang ngambil. Oke, itu hari pertama. Hari kedua tak tambah. Sekarang tak taruh ke tangan. Bisa loh, mau. Jadi jinak. Karena apa? Relasi yang dekat. Sering bersentuhan dalam pengertian kontak mata dengan anak-anak itu dan orang tua itu harus itu. Jangan kemudian orang tua memberikan saran tapi matanya kemana begitu ya. Tidak boleh. Ya, jadi harus ada kontak mata, bukan seperti seorang tentara ya, nakut-nakuti bukan. Tapi kontak mata ini agar dia merasakan bahwa iya papa hadir, mama hadir. Sehingga pada saat dia melakukan sesuatu, dia langsung teringat, papa ngomong kayak gini, mama ngomong kayak gini, nggak boleh. Dan itu kita bersyukur, kita beruntung, karena dia tidak jatuh dalam kesalahan. Dan tantangan yang lain, itu tadi tantangan. Tantangan yang lain adalah tidak bisa dipungkiri pengaruh dari teman-teman. Pengaruh dari teman-teman. Entar nanti kemudian dia katakan, anak itu bisa kok, boleh sama orang tuanya, kenapa saya nggak boleh? Nah, ini yang kadang pengaruh ini yang kemudian kita harus beri pengertian. Saat itu kamu beri pengertian nggak mau dia, karena dia emosi. Caranya bagaimana? Malam hari di dalam misbah keluarga. Anak tetangga itu bisa jalan-jalan ya nak. Karena apa? Mereka punya uang, papanya punya ini dan lain sebagainya. Nah, sementara kita kan, ini kan sudah kamu tahu, ini kita bagi-bagi dulu. Nanti kalau ada kemudian sisanya, ya kita boleh pakai begitu. Lalu dia bilang, oh begitu ya ma, begitu ya pak. Iya, tapi papa itu nggak pelit, mama itu nggak pelit kepada kalian. Pasti papa akan berikan, pasti papa akan belikan. Contoh, es krim. Es krim. Nah, es krim ini ya, anak orang lain itu setiap hari makan es krim. Dia cerita pulang-pulang dari sekolah. Tadi temanku cerita tiap hari makan es krim. Saya katakan, beli di mana nak? Katanya di mall di sini. Oh ya, besok-besok kita akan beli di sana juga, tapi nggak sekarang. Karena ini butuh beli buku. Coba lihat, sepatu kamu kan baru dibeli misalnya begitu masuk sekolah. Tas kamu baru dibeli. Kan nanti kalau ada uang pasti. Sehingga anak itu merasa, oh ternyata papa enggak pelit kok. Oh papa enggak menyakiti saya kok. Cuman waktunya belum saat ini. Dan mereka bisa menyadari itu kalau kita perlahan-lahan ngomong. Tantangan yang kedua itu yaitu lingkungan atau pengaruh dari teman-temannya. Dan tantangan yang ketiga barangkali ya orang tua kurang berdoa untuk anak-anaknya. Kurang berdoa. Jadi orang tua itu hanya mendoakan berkati pekerjaan, berkati supaya beruntung hari ini bagi yang berbisnis ya.
Tapi dia lupa Mendoakan anaknya. mendoakan anaknya. Ibu saya selalu mendoakan yang terbaik untuk kami waktu kecil. Saya masih ingat. Dia nggak minta jadikan mereka orang kaya, tapi dia jadikan mereka anak yang taat kepada Tuhan. Dan doa seperti itu sangat-sangat membekas dalam hati anak. Oke. Ya, semoga sih orang tua tidak kurang berdoa. Mungkin mereka berdoa tapi kadang-kadang lupa untuk mendoakan anaknya sendiri. Dan ada caraku yang saya pakai setiap kali kemudian saya antar jemput mereka sekolah. Dan ketika mereka turun dari sepeda motor, lalu salaman kan, lalu kemudian mereka sudah tundukkan kepala, minta Tuhan memberkatimu. Jadi saya pegang kepala mereka, Tuhan memberkatimu. Sebelum itu mereka nggak pergi. Mereka tunggu itu. Okay. Dan saya bilang berkat ini penting untuk kamu. Sehingga nanti, itu malam saya cerita. Nantinya setelah pulang saya cerita, kamu tahu nggak kenapa saya tumpangin tangan? Tuhan memberkatimu. Artinya apa? Kalau nanti ada teman-teman yang menjengkelkan hatimu, kamu menjadi sabar, nggak membalas. Karena apa? Tadi Papa sudah ngomong, Tuhan memberkatimu kok ya. Jadi Tuhan memberkatimu itu membuat kamu menjadi lebih baik. Dalam bersifat kepada teman-teman, berelasi. Jangan egonya terlalu tinggi. Mainannya teman jangan direbut. Ya saya juga bersyukur anak-anak saya perempuan. Saya belum tahu kalau anak-anak saya laki-laki gimana. Berantem nggak di sekolah ya, seperti apa. Tapi saya kira sih semua anak sama ya. Sama saja. Jadi karakternya Bu, anak-anak perempuan itu kalau kemudian dari rumah diajarkan kekerasan, pasti sekolah nanti muncul sendiri. Betul, Pak. Begitu. Ya. Wah, ternyata memang kompleks ya. Banyak hal dan tentunya kalau kita pikir berat. Tetapi satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan Pak tadi, bahwa orang tua juga harus punya kedekatan dengan Tuhan. Ya. Itu yang paling penting. Dekat dengan anak, dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting karena itu akan memancarkan kasih Kristus tentunya dalam kehidupan mereka. Menarik sekali. Terakhir Pak Sega. Ya. Siap. Sebagai orang tua. Ya. Kalau saya memang belum dipercayakan anak secara fisik begitu ya. Ya. Apa harapan Pak Sega bersama Ibu tentunya ya terhadap anak-anak, kemudian juga pada diri sendiri, kemudian juga kepada para orang tua dalam mensikapi dinamika kehidupan keluarga di hari-hari yang cukup rumit ini, hari-hari modern ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Ya. Semua orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju kan? Setuju sekali. Semua orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya terjadi dalam hidup mereka. Tidak ada satupun orang tua, karena anak itu bagi orang tua adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Nah, bagi kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua ya, harapan saya jadilah pendamping yang baik bagi anak-anak kamu. Lalu jadilah pendengar yang baik bagi anak-anak kamu. Dan yang ketiga adalah jadi penasehat yang bijak bagi anak-anakmu. Iya, benar itu. Karena nasihat kita kan akan menyakiti hati anak-anak. Kalau kita nggak bijak, anak-anak itu bisa kemudian bertahan dalam kamar sampai 1 hari nggak buka-buka pintunya. Apalagi anak perempuan. Pasti kalau dimarahin kurang bijaksana, lari kamar. Nah, bagaimana bijaksananya misalnya ya? Misalnya, ibu lagi ngomongin anaknya ini, ya bapak ya nggak usah ikut-ikutan lah. Ya misalnya itu bijaksana sekali. Yes, kamu diam aja dulu, tahan. Kalau umpamanya nggak tahan hatimu, pergi dari situ dulu deh. Pergi dari situ saya. Sebaliknya juga harus kompak ini. Nah, ini. Harus kompak ini. Pada saat ayah sedang kemudian ngomel, memberi saran, ya istri ya jangan ikut-ikutan dulu. Ya. Memprovokasi. Nah, kalau bisa pasangan yang lain itu menjadi pembackup. Nanti setelah itu kamu dekati dia, ngomong sebenarnya yang dikatakan oleh papa atau mama itu nggak salah, sehingga anak itu merasa nggak terbuang, merasa dibela juga. Nah, bayangkan kalau kemudian kedua anak ini tidak menjadi penasehat yang bijak. Dua-duanya menjadi penyerang. Jadi penghakim. Jadi penghakim dan lain-lain sebagainya. Ini kan kasihan anak juga ya. Betul kasihan anak. Nah, itu sih saya berpikir begitu. Jadi jadilah penasehat, jadi pendengar yang baik dan jadi pendamping yang baik.
pendamping yang baik. Ya mungkin 3 itu ya dari saya ya. Iya. 3 itu kalau dilakukan, Wah luar biasa. luar biasa. Manfaatnya wah meledak gitu. Oke. Meskinya masih banyak hal yang kita akan bicarakan, tapi Oke. kita dibatasi waktu, Pak Sika. Baik. Waktu kita sudah cukup lama ini. Oke. Kru sudah gini-gini terus dari tadi Oh itu gitu mereka. ya. Oke, terima kasih Pak Sega Terima untuk kasih juga sama-sama. kehadirannya, kesempatannya kita berbagi di podcast Lensa kita ini. Oke. Banyak hal yang sudah saya dapatkan. Apa saja tadi ya, kok saya lupa. Tapi paling tidak bahwa sebagai orang tua kita harus menjadi teladan yang baik. Itu tadi yang paling penting, apapun itu. Teladan yang baik. Kemudian orang tua harus dekat dengan Tuhan, orang tua harus dekat dengan anak-anak, menjadi pendamping yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan Penasehat. menjadi penasehat Yang bijak terhadap anak-anak kita. Betul. Dan tentunya orang tua juga harus kompak. Ya. Nah, itu. Betul itu. Kalau nggak kompak itu payah. Oke. Begitu. Susah. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sika untuk Sama-sama. kehadirannya. Terima kasih juga kepada sahabat lensa kita yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir episode kali ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast lensa kita yang tayang setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 18.30 di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify Lensa Kita. Dan satu hal lagi, tetap jaga kesehatan dan tetap kasih orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.